Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu Jumat yang dikasihi Tuhan, yang berada di Jabodetabek dan Bali. Mari kita sama-sama memuji Tuhan, mari kita sama-sama menyembah, meninggikan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau mengaku dengan mulut kami bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan kami mau percaya bahwa Dia telah dibangkitkan dari antara orang mati. Yes, I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the
Kita siap untuk meninggikan namanya. Firman Tuhan katakan, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Come on, sing this song. Turn it all around. Where I was hurting, now I'm rejoicing. In your love I'm found, and I have joy. Whoa. Took away my pain. You set my morning to dancing. I can smile again. I have joy. Whoa. Let the celebration begin. Make a joyful noise unto Him. Come on, everybody, let's give Him praise, for He is good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise You with gladness, for You are good. Mari kita tepuk tangan di atas kepala. Woo. You took away my pain. You turned my mourning into dancing. I can smile again. I have joy. Oh, come on. Let the celebration begin. Make a joyful noise unto Him. Come on, everybody, let's give Him praise, for He is good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise You with gladness, for You have Given me a joy. won't stop and will never leave. So I will praise You with gladness, for You are good. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. Mari kita bertepuk tangan. And I will shout for joy. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You have given me. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Never, never. So I will praise You With gladness, for You are good. You have given me a joy that won't stop. Never, never. I will praise You with gladness, for You are good, Lord. For You are good. For You are good. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Dia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyadari bahwa di dalam setiap kita ada sesuatu yang mampu untuk mengalahkan dunia, mengalahkan setiap tantangan, setiap masalah, yaitu iman kita. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bersama Tuhan yang beri kami kuasa, hidup membawa terangnya, melakukan perkara yang besar. Denganmu Tuhan yang berikan kemenangan, iman mengalahkan dunia, bukti dari segala yang tak kulihat. Takkan gentar hatiku
lakukan perkara yang besar. Mari katakan denganmu Tuhan. Yang berikan kemenangan, iman mengalahkan dunia, bukti dari segala yang tak kulihat. Akan gentar hatiku, melebihi kekuatan. Mari angkat tanganmu. Kami kan bangkit serukan Kau Tuhan, Terangkat tinggi panji-panji-Mu, dimanapun kami ditetapkan, namamu Tuhan pasti bersinar. kemenangan ada di pihakku. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Terulangkan, Kau tak Biarkan ku sendirian, seperti fajar Kau kan kami kan bangkit, kami kan bangkit, serukan Kau Tuhan. berangkat tinggi panji-panji. Dimanapun kami ditetapkan, namamu Tuhan pasti bersinar. Ada di pihakku, karena firman-Mu teguh langkahku. Kau tak biarkan ku sendirian, seperti fajar Kau kan bersinar. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, ada beberapa prayer request, kita mau berdoa bersama. Kita percaya doa orang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari kita berdoa. Kami berdoa Tuhan bersepakat bagi jemaat Tuhan yang saat ini memasuki ujian untuk masuk kuliah Tuhan. Kami percaya setiap persiapan yang dilakukan ada hikmat Tuhan yang menuntun dia, sehingga apa yang dia harapkan itu yang terjadi atas hidupnya. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang mempersiapkan skripsinya, setiap bimbingan, setiap konseling yang dilakukan pasti mempercepat setiap prosesnya. Ketika dia bersandar kepada Tuhan, ada banyak hal yang baik yang terjadi di dalam hidupnya. Dia mendapatkan hasil yang terbaik untuk skripsinya. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang mengharapkan usaha yang baru. Kami percaya hikmat Tuhan, kami percaya setiap skill, kami tahu Tuhan Engkau berjalan bersama-sama dengan beliau, dan setiap usaha yang dikerjakan itu pasti diberkati. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang merindukan tempat kerja yang baru. Di bulan Agustus ini dia akan mendapatkannya Tuhan, tepat sesuai yang dia apply, tepat sesuai posisi yang dia harapkan. Kami percaya setiap jemaat Tuhan menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita saksikan kesaksian melalui video berikut ini yang pasti akan memberkati kita semua. Shalom, perkenalkan saya Kalista. Saat ini saya bersama anak pertama saya, Kimi. Shalom. Kami bergabung di GKKD Souters kurang lebih 3 tahun yang lalu. Waktu itu kami diperkenalkan oleh kakak terkasih kami, Kak Paula dan keluarganya. Semenjak saat itu kami rutin mendengarkan kebenaran firman Tuhan di Persekutuan Hope Bintaro 1. Shalom, perkenalkan saya Kalista dari Bogor. Saya mengenal GKKD Sauter sudah kurang lebih 3 tahun yang lalu. Diperkenalkan oleh kakak terkasih saya, Kak Paula, beserta keluarganya. Mulai saat itu saya rajin, saya selalu mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh para gembala di GKKD Souters. Saat ini saya mau berbagi kesaksian mujizat kesembuhan yang dialami oleh anak pertama saya, Kimi. Pada bulan Maret yang lalu, saya ingat betul, siang hari saya akan memakaikan baju anak saya. Di situ saya menyadari ada benjolan yang tidak normal di dada kanan anak saya, benjolan sebesar kelereng. Pada saat saya menyadari hal tersebut, luar biasa saya merasa sedih, khawatir, dan saya bertanya-tanya dalam hati,
apa yang salah, karena semenjak Kimi lahir, Kimi anak yang aktif, anak yang sehat, selalu ceria, tidak pernah mengalami sakit yang serius. Dan sekarang tiba-tiba ada benjolan seperti itu di dada kanan Kimi. Terlebih lagi dengan latar belakang saya sebagai petugas kesehatan, tenaga medis, timbul dalam pikiran saya kekhawatiran tindakan medis apa yang akan dialami oleh anak saya. Pada saat ini Kimi baru berumur 7 tahun. Tapi saya kembali lagi, saat itu Kimi tepat berada di depan saya. Sebagai ibu, sebagai orang tua, saya tidak boleh menunjukkan muka khawatir, terlebih lagi sedih. Saya nyatakan kepada Kimi bahwa ini tidak ada apa-apa, Kimi akan kembali sembuh, benjolan ini akan hilang. Dan Kimi pun kembali beraktivitas seperti sedia kala, karena memang benjolan itu tidak ada rasa nyeri buat Kimi. Pada saat saya bilang seperti itu ke anak saya, kalau benjolan itu tidak apa-apa, Kimi akan kembali sehat, saya teringat pada renungan yang disampaikan oleh Gembala di GKKD Souters, ayat Alkitab dalam Yesaya 30 ayat 15 di situ menyatakan bahwa dalam tinggal diam, tenang dan percaya, disitulah letak kekuatan. Di saat saya betul-betul luar biasa sedih, khawatir, ketakutan dengan keadaan anak saya berusaha, saya selalu menyatakan dalam pikiran, dalam hati saya ayat tersebut. Saya tinggal diam dan percaya bahwa saya kuat, bahwa Kimi akan kembali seperti sedia kala. Kemudian saya sharing kepada omanya Kimi. Saya bilang sama Oma kalau ada benjolan, dan Oma langsung mengajak kami sekeluarga untuk berdoa seperti yang juga sudah diajarkan di GKKD Souters tentang cara menaikkan doa yang benar. Dalam doa kami nyatakan ayat dalam Alkitab oleh bilur-bilur darah Yesus bahwa Kimi sudah sembuh. Kami yakin Kimi sudah sembuh. Dan Kimi pun melakukan doa yang sama, dia menaikkan doa yang sama, dia pegang dada kanannya dan dia bilang bahwa oleh bilur-bilur darah Yesus, Kimi sembuh. Tidak memakan waktu yang lama, kurang lebih 1 bulan, benjolan tersebut hilang, tidak ada sama sekali. Sampai sekarang pun tidak ada sama sekali. Di sini saya sungguh-sungguh merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa, mujizat kesembuhan yang dirasakan oleh Kimi dengan terus memperkatakan firman Tuhan, bahwa ada kuasa dalam setiap kita memperkatakan firman Tuhan. Kami sekeluarga sungguh merasa diberkati dan kami mengucap syukur untuk mujizat kesembuhan yang boleh dialami oleh anak terkasih kami. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Kalista untuk kesaksian tentang kesembuhan yang dialami oleh Kimi. Kita percaya bahwa kita dilayakkan, kita menerima janji-janji Tuhan juga tentang kesembuhan. Bahwa kita dikuduskan oleh darah Yesus dan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada beberapa informasi, tetapi sebelumnya Gereja Tuhan menyapa Bapak Ibu yang berada di area Jabodetabek, berada di Bali, juga yang berada di luar negeri. Shalom bagi kita semua, damai sejahtera Tuhan pasti melingkupi kita semua. Ibadah minggu depan tanggal 12 Juli, saudara bisa saksikan melalui YouTube jam 12 siang. Silakan subscribe, silakan nyalakan tombol lonceng untuk notifikasi setiap minggunya saudara. Bagi saudara yang mau memberikan persembahan juga persepuluhan, tertera di layar saudara nomor rekening BCA, saudara bisa melalui transfer, juga saudara bisa memberikan melalui OVO, saudara bisa men-scan barcode yang ada di layar saudara. Gereja Tuhan mengucapkan terima kasih bagi jemaat Tuhan yang sudah terlibat dalam Sharing for Caring untuk mensupport jemaat Tuhan yang sedang membutuhkan. Berikut nomor rekening Sharing for Caring, saudara bisa mentransfernya melalui nomor rekening yang tertera di layar.
Hari Jumat tanggal 10 Juli, saudara, ada ibadah intimate couple. Saudara bisa mempersiapkan waktunya jam 7:30 malam. Saudara bisa mendaftarkan diri, kita akan mengikuti ibadah ini via Zoom. Mari kita kirimkan pokok doa kita, prayer request kita. Juga bagi saudara yang mengalami terobosan di dalam Tuhan, saudara bisa memberikan praise report melalui DM atau komen di Instagram GKKD Shouters. Demikian pengumuman. Saudara, sebelum kita memberi, ada kebenaran firman Tuhan, kita mau dengarkan bersama dan menjadi kekuatan kita. 1 Tawarik 29 ayat 9 berkata, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Saudara, ketika kita menyadari identitas kita di dalam Kristus, bahwa kita berhak menerima semua kelimpahan janji-janji Tuhan, sama seperti 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, bahwa kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, dan umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara, tidak ada ketakutan di dalam memberi. Waktu kita memberi justru kita menaruh pengharapan kita. Ketika saudara memberikan persembahan saudara, saudara memberikan persepuluhan saudara, saudara menaruh pengharapan di dalam janji Tuhan dan percaya bahwa kita pasti menerima pengharapan di dalam Kristus. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama mengucapkan statement iman kita. Kami percaya bahwa Ia yang kaya rela menjadi miskin supaya kami yang miskin menjadi kaya. Kami percaya setiap benih yang kami tabur adalah benih yang terbaik, yang pasti menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami siap memberi dengan hati penuh sukacita. Kami percaya Tuhan, setiap pemberian kami melakukannya dengan hati penuh sukacita. Sebab itu adalah buah dari hubungan kami dengan Tuhan. Itu adalah iman kami, bahwa kami menaruh pengharapan yang besar di dalam janji Tuhan. Dan kami pasti menerimanya, terobosan demi terobosan di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi saudara, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, saya mengundang setiap kita untuk siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Engkaulah kekuatan kami, tempat kami berlindung, tempat kami berharap, tempat kami menaruhkan semua yang ada pada kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah.
kita mengangkat tangan kita. Sejauh langit Dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan kami. tempat perlindunganku. Ya, saat badai menerpa, kami tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Ku takkan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, Sejauh langit mari naikkan syukur-Mu. dari bumi, Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita angkat pujian kita, mari angkat syukur-Mu. Nyatakan bahwa Dialah yang baik, bahwa Dialah yang ajaib, bahwa Dialah yang tidak terbatas. Yesus, kami bersyukur, Kau Allah yang hidup, Kau Allahku, Kau setia
Selamat hari Minggu buat kita semua. Saya percaya, saya yakin sekali kita semua tetap berpengharapan, tetap kuat di dalam Tuhan. Saya berdoa dan saya percaya bahwa seed of grace yang kita berikan setiap hari, fellowship yang kita lakukan pasti menguatkan saudara. Youth, college, rekan-rekan yang mahasiswa, profesional, buat karyawan dan eksekutif muda, dan kemudian juga buat para keluarga yang tergabung dalam Hope. Saya berdoa, kami percaya bahwa saudara sehat, saudara kuat dan berpengharapan. Sebelum saya mulai firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami, selalu memberikan jawaban dan pengharapan kepada setiap kami. Aku berdoa juga buat hari ini di dalam nama Yesus, supaya setiap yang mendengarkan firman Tuhan ini beroleh jawaban, beroleh jalan keluar, sehingga kami tahu kehidupan kami setiap hari menjadi jauh lebih baik, terlepas dari berita apapun yang kami dengar. Terima kasih Tuhan, kami berterima kasih, kami bersyukur untuk Allah kami yang sangat baik bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara, judul khotbah hari ini adalah It's too late for poverty, atau sudah terlambat untuk kemiskinan, gitu kira-kira ya. Jadi hari ini berdasarkan judulnya, saudara pasti tahu temanya, yaitu tentang kelimpahan. Hari ini saya akan share mengenai kelimpahan, tapi saya akan mulai dari firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh gembala kita minggu lalu. Saya bacakan buat saudara dari 3 Yohanes 1 ayat 2, yaitu, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Tapi ada tambahan kemudian, sama seperti jiwamu juga baik-baik saja, sehat-sehat saja. Saudara, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, I pray that you are in prosper and in health, just as is your soul is prosper. Jadi berbicara mengenai kelimpahan, ternyata menurut ayat firman Tuhan ini, kelimpahan itu bukan hanya ada pada tubuh, tetapi juga ada pada area jiwa. Jadi hari ini saya akan share mengenai kelimpahan dengan perspektif yang mungkin agak sedikit berbeda dari yang saudara biasa dengar. Topik kelimpahan ini unik saudara. Ada orang yang bekerja dari pagi sampai malam, hari Senin mungkin sampai hari Minggu, tetapi gak suka bahas soal kelimpahan, karena mengira bahwa kelimpahan itu adalah sesuatu yang sifatnya kedagingan gitu kira-kira ya. Atau ada juga orang yang suka topik mengenai kelimpahan, tapi spesifik gak suka topik mengenai memberi. Itu juga ya. Padahal dua-duanya sangat berkaitan. Tapi yang saya mau kasih tahu adalah bahwa kelimpahan bukan hanya tentang finansial saja. Kelimpahan bukan hanya tentang saudara memiliki sejumlah uang di rekening bank saudara, tetapi jauh lebih dalam daripada itu. Sebelum kita lanjut, saya mau bacakan kepada saudara, atau saya mau kita semua berada dalam pemahaman yang sama. Kelimpahan dalam bahasa Ibrani sebutannya salak. Artinya itu menang, mujur, juga berhasil. Artinya juga berkuasa, berguna dan beruntung. Gak heran kemudian dalam perkembangan bahasanya di dalam 1 Samuel 11 ayat 6 dikatakan, ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Kata berkuasalah roh Allah, berkuasa, itu juga terjemahan yang sama dengan berkelimpahan. Kemudian dalam 2 Tawarikh 8 ayat 14, setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawabnya, ini Nabi Mika ya, majulah dan kamu akan beruntung. Nah, kata beruntung itu juga terjemahan dari kata berkelimpahan, sama akarnya. Jadi saudara bisa tahu bahwa berkelimpahan gak melulu tentang uang, tetapi nanti saya perlu share juga kepada saudara mengenai kelimpahan finansial.
Dalam bahasa Yunani, kelimpahan diterjemahkan dengan kata perisos, yang artinya adalah lebih banyak, atau berlebihan juga, atau lebih. Itu sebabnya di kitab Lukas 7 ayat 26, dikatakan, jadi untuk apa kamu pergi melihat nabi? Benar, aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Frasa bahkan lebih dari, itu juga sama dengan kelimpahan. Jadi, saudara bisa tahu bahwa kelimpahan memiliki arti yang sangat luas, yang justru kalau saudara mengerti akan membuat saudara melihat bahwa kelimpahan finansial itu adalah buah. Bahwa ketika akarnya diperbaiki, maka salah satu buah yang sudah pasti muncul itu adalah kelimpahan dalam finansial saudara. Jadi saya berharap kita mengerti hal ini dari pengertian yang tadi saya beritahukan. Saya berharap saudara dapat message-nya gitu kira-kira ya. Nah, firman Tuhan di Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya yang sangat penting adalah bahwa kelimpahan itu adalah idenya Tuhan. Jadi itu bukan idenya pendeta saudara, itu bukan idenya para diaken gitu kira-kira, atau majelis, atau siapapun, tapi itu adalah idenya Tuhan. Sehingga kalau itu adalah idenya Tuhan, sama seperti pernikahan adalah idenya Tuhan, kesehatan adalah idenya Tuhan, maka itu harusnya baik. Semua orang kalau dikasih proyek, pasti dia pengen proyek yang lebih besar. Itu artinya secara nature dia pengen lebih banyak penghasilannya dalam hal keuangannya. Setiap orang yang sakit, walaupun dia bilang dia ini adalah ujian dari Tuhan, gak apa-apa aku kuat, aku tetap menyembah Tuhan sekalipun aku sakit. Di dalam hatinya sebenarnya dia pasti pengen sembuh. Gak ada juga orang yang bersuka cita dengan penyakitnya gitu kira-kira ya. Pemahaman yang salah bisa membuat saudara menghibur diri, tapi tetap di dalam hati saudara kita pasti pengen sembuh. Setiap orang pasti ingin berkelimpahan. Jadi saudara perlu tahu bahwa karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, tentu saja Tuhan yang menciptakan berbagai macam batu yang sangat berharga di bagian timur Taman Eden, karena dia senang melihat yang bagus, demikian juga dengan kita saudaraku. Itu sebabnya memiliki kelimpahan dalam berbagai hal itu bukanlah sesuatu yang salah, hanya saja kalau saudara punya perspektif yang salah, tentu saudara hidup di dalam ketidaksenangan. Itu sebabnya banyak orang yang berkelimpahan mengira bahwa tentang uang saja, begitu dia punya dapat banyak uang, tetap saja hidupnya tidak menyenangkan. Jadi saudara perlu tahu bahwa Tuhanlah yang memiliki ide untuk kelimpahan. Tetapi saudara perlu perhatikan bahwa firman Tuhan berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, dan seterusnya aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Allah ingin agar kita memiliki hidup di dalam kelimpahan. Tapi karena Allah kita adalah roh, gitu ya. Jadi saudara perlu tahu yang pertama kali berkelimpahan saudara perlu tahu itu adalah roh saudara. Di ayat firman Tuhan yang lain dikatakan begini saudaraku, ini penting sekali. Dikatakan, but you have an anointing from the Holy One and you know all things. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 20 terjemahan bahasa Inggrisnya. Jadi dikatakan, but you have an anointing from the Holy One and you know all things. Jadi pengurapan Tuhan membuat kita tahu segala sesuatu. Roh saudara adalah source yang sudah cukup untuk membuat saudara tahu segala sesuatu. Apakah saudara bersuka cita? Karena roh saudara ternyata adalah roh yang sangat luar biasa. Itu sebabnya tidak ada istilah roh bayi. Gak ada karena rohnya baru, dikasih makanlah firman Tuhan untuk rohnya. Enggak saudaraku, firman Tuhan berkata, but you have an anointing from the Holy One and you know all things. You know all things. Kamu mengetahui segala sesuatu. Amin saudaraku, saya berharap saudara punya pengharapan yang lebih besar karena roh saudara mengetahui segala sesuatu. Jadi dalam spirit saudara, you are prosper. Ini penting sekali kita tahu supaya nanti kita spirit, soul, and body. Kita perlu tahu yang pertama, spiritually, secara spirit saudara prosper.
Dalam Kolose 1 ayat 5 dan 6 dikatakan begini, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Ini prosperity saudaraku. Injil itu berbuah dan berkembang. Setiap kali saudara berbicara mengenai firman Tuhan, firman itu bertumbuh, dikatakan dia berbuah dan berkembang. Tahukah saudara, ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, semuanya itu berkembang, semuanya itu bahkan berbuah. Dalam Kejadian juga dikatakan hendaklah setiap tumbuhan mengeluarkan ini dan itu, saudaraku, buah dan segala macamnya. Kemudian berkembang ketika Tuhan menyuruh Adam untuk mengusahakan, to cultivate Taman Eden. Juga kalau saudara lihat buah-buahan, tanaman, bunga-bunga, semuanya berkembang mengalami prosperity, yaitu berbuah dan bertumbuh menjadi lebih. Itulah prosperity. Jadi saudara, ketika kita lahir baru, kita kemudian bertumbuh dan berkembang. Itulah sebabnya ketika saudara sudah lahir baru, it's too late for poverty. Saudara sedang berjalan di dalam kelimpahan, entah saudara sadari atau tidak. Jalan saudara adalah jalan kelimpahan, jalan orang benar. Kata firman Tuhan tuh, makin terang seperti rembang tengah hari. Jadi kita sedang berjalan di dalam kelimpahan. Saya harus katakan kepada saudara, kemiskinan itu bukan dari Tuhan. Tuhan tidak mendidik orang dengan kemiskinan. Firman Tuhan berkata, Bapa di bumi saja tahu, kalau saya pakai bahasa sekarang, kalau anaknya minta roti, masa dikasih batu? Kalau anaknya minta ikan, masa dikasih kalajengking? Bapa di dunia yang jahat aja tahu. Bagaimana mungkin Tuhan yang baik, yang memberikan anaknya bagi kita, kemudian membiarkan anak-anaknya di dalam kemiskinan, di dalam penyakit, atau di dalam mental yang miskin. Saudaraku perlu menyadari hal ini. Setelah saudara spiritually, roh saudara tahu sempurna, maka saudara perlu juga tahu bahwa jiwa saudara juga mengalami prosperity. Dikatakan di firman Tuhan, kami sekarang, kata firman Tuhan, memiliki pikiran Kristus. Anak-anak Tuhan memiliki pikiran Kristus yang datang supaya setiap kita memiliki hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Jadi di dalam Tuhan, saudara selalu mengalami kelimpahan dalam pikiran saudara. Itu sebabnya kita bisa berharap, saudara. Kita bisa, ketika saudara punya masalah, saudara bisa berharap untuk sesuatu yang lebih besar. Karena apa? Hidup saudara sedang berjalan di dalam kelimpahan. Ketika saudara sakit, saudara bisa berharap untuk kesembuhan karena semuanya itu berbicara mengenai kelimpahan yang adalah buah ketika saudara sudah menerima lahir baru. Pasti kita punya pengharapan yang besar karena sekarang saudara sudah tahu di dalam saudara source-nya sudah sempurna ya. Saudara punya kreativitas, saudara punya problem solving ability, kesabaran, saudara punya kebaikan, saudara punya kepandaian yang sudah ada ditaruhkan di dalam manusia baru Anda. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, apa saja yang ia lakukan berhasil. Karena apa? Di dalam dia itu adalah keberhasilan, saudaraku. Orang yang suka merenungkan firman Tuhan, apa saja yang dia lakukan berhasil. Jadi saudara, apa yang saudara sedang kerjakan sekarang, itu adalah keberhasilan. Apa yang saudara sedang kerjakan sekarang, saudara sedang melihat kelimpahan. Karena semua yang di dalam Tuhan bertumbuh, semua yang di dalam Tuhan berbuah dan berkembang. Dari ayat ini kita bisa tahu, firman Tuhan berkata begini, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Saudara, kapankah ayat ini dibuat? Ketika Yusuf menjadi budak. Dikatakan bahwa tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang prosper, kata firman Tuhan.
Loh tapi dia kan masih miskin. Tapi dia kan gak punya apa-apa. Di dalam Tuhan, justru Tuhanlah yang membuat saudara prosper. Karena apa? Di dalam roh kita prosper. Pikiran saudara juga, Tuhan menawarkan prosperity atau kelimpahan atau buah atau perkembangan. Atau lebih dari seperti yang tadi saya kasih penjelasannya ya, perisos, lebih banyak, berlebih, atau solak dalam bahasa Ibrani, mujur, berhasil, berkuasa, berguna, beruntung. Itulah terjemahan dari prosperity, saudara. Kalau kita berbicara mengenai Yusuf, kita lihat waktu itu misalnya, Yusuf kan di rumah Potifar, masih dalam kondisi jadi budak. Bahkan saya bisa bayangkan bahwa pakaiannya mungkin jelek ya, soalnya sekali tarik sobek kan. Mungkin itu pakaian bekas atau pakaian satu kali jahit gitu ya, saya nggak tahu. Pokoknya pakaiannya kurang bagus. Tetapi Tuhan, kata firman Tuhan, membuat Yusuf prosper. Jadi bagaimana mungkin seorang budak yang menurut perhitungan kita duitnya nggak ada, nggak bisa kemana-mana, dia nggak bisa kabur, saudaraku. Karena setelah itu dia kena tangkap. Artinya dia nggak punya uang untuk pergi jauh. Tapi Tuhan membuat dia prosper. Ini penting sekali saudara tahu bahwa prosperity atau kelimpahan itu bukan hanya tentang tubuh saudara. Tetapi di dalam pikiran saudara juga. Saudara perlu mengetahui bahwa saudara itu berkelimpahan dalam arti berguna, beruntung, lebih daripada yang lain. Saudara berhasil atau saudara menang, saudara berkuasa. Itulah kelimpahan. Ketika saudara sudah mengalami kelimpahan di dalam pikiran saudara dan di dalam kesadaran bahwa roh saudara sempurna atau berkelimpahan, maka kita baru masuk kepada kelimpahan di tubuh saudara. Kalau saat ini saudara memiliki kesulitan untuk membayangkannya, saudaraku, memang itulah firman Tuhan. Itu sebabnya di Roma 12 ayat 2, berubahlah menurut pembaharuan budimu, kata firman Tuhan. Supaya kamu tahu mana yang baik, berkenan, sempurna gitu ya, mana yang kudus. Nah, kenapa? Karena Tuhan itu membuat saudara prosper. Dia nggak mau saudara justru nggak berguna, dia nggak mau saudara nggak beruntung, dia nggak mau saudara nggak berkemenangan, dia nggak mau saudara nggak berhasil atau gagal. Itulah prosperity yang sudah Tuhan taruhkan pada setiap kita. Ketika saudara berubah pola pikirnya, saudara nggak lagi berada di dalam mentality yang salah, barulah kita berbicara, barulah saudara kemudian bisa berbicara mengenai kelimpahan tubuh saudara. Saya percaya yang pertama kali kelimpahan itu berbicara mengenai kesembuhan, saudara. Kesembuhan itu adalah hal yang sangat berharga dan mahal. Terutama buat saudara mungkin yang sudah pernah sakit, yang sangat yang mungkin penyakitnya agak lumayan gitu ya. Dan kemudian saudara sembuh, saudara pasti tahu banget bahwa ini kesembuhan atau kesehatan itu adalah hal yang sangat mahal. Saya sangat senang ketika saya sembuh gitu kira-kira ya. Tetapi gak harus juga kita sakit dulu kemudian sembuh baru kita tahu bahwa kesembuhan itu adalah hal yang sangat berharga. Tapi itu adalah gambarannya bahwa kelimpahan tubuh itu adalah, kesembuhan itu sangat penting, saudara. Itu adalah kelimpahan. Saya percaya banget bahwa just like your body prosper and in health, kata 3 Yohanes 1. Jadi kita perlu tahu bahwa prosperity pada tubuh kita yang pertama itu adalah berbicara juga mengenai kesembuhan. Dan yang kedua, saya mau berbicara mengenai kelimpahan finansial. Bapak Ibu, firman Tuhan di Amsal 11 ayat 25 dikatakan begini, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 25. Ada banyak kunci menuju kelimpahan, saudara bisa belajar juga. Tetapi ada satu hal yang pasti membawa kepada kelimpahan menurut firman Tuhan. Yaitu Amsal 11 ayat 25 ini berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi memberi, nah ini penting sekali saudaraku, adalah kunci dari kelimpahan menurut firman Tuhan.
memberi adalah kunci dari kelimpahan. Tapi kalau saya ngasih, berarti gereja jadi makin kaya dong. Gitu kira-kira ya. Ya namanya kalau saudara ngasih pasti ada yang nerima dong. Gitu. Masa saudara kasih ke udara terbuka tanpa tahu siapa gitu ya. Ketika saudara memberi pasti orang itu menerima. Tapi saudara perlu tahu bahwa ketika kita bekerja juga, kita sebenarnya sedang memberi tenaga kita, memberi skill kita ke kantor kita. Tapi kita nggak komplain karena kita dapat sesuatu. Nah ini yang penting sekali saudara mengerti. Bahwa memberi itu bukan tentang memberi. Ketika saudara memberi dengan sukacita itu justru adalah kunci kelimpahan. Saya kasih contoh untuk yang sangat-sanat relevan dengan kejadian sekarang, yaitu mengalami masa pandemi. Oke? Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 2, sebenarnya ini sudah sangat sering. 17 ayat 7 dikatakan, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ini ayat ini berbicara mengenai janda Sarfat. Juga ada Elia di dalam yang berperannya. Jadi awalnya adalah, situasinya adalah, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Jadi negeri itu sedang mengalami sesuatu. Kalau kita mengalami COVID-19, di situ sedang mengalami kekeringan. Gitu ya, COVID-19 juga banyak orang yang terdampak pekerjaannya, terdampak bisnisnya. Sama seperti si perempuan ini, kalau kekeringan, kita bayangkanlah sebentar ya. Mungkin dia bekerja mengambilin bulir-bulir gandum seperti yang dilakukan oleh Ruth di ladangnya Boas. Nggak bisa lagi saudara, karena masa kekeringan nggak ada yang bisa diambil. Perempuan ini nggak punya sumber lain. Tapi tetap saja setiap orang pengen mengalami kelimpahan secara finansial. Kemudian perempuan itu menjawab, karena sebelumnya Elia berkata, buatkanlah kepadaku roti kecil, gitulah kira-kira ya. Kemudian ayat 12, 1 Raja-Raja 17 ayat 12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Jadi itulah kondisinya, fix itu saudaraku. Si perempuan itu juga tahu hal itu. Ayat 13, tetapi Elia berkata kepadanya, katanya begini, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Jadi aku tahu gitu ya, bahwa faktanya kamu akan mengalami kegagalan, kontra dari kelimpahan, yaitu keberuntungan, keberhasilan, kemenangan, kekuasaan gitu kira-kira ya. Tapi tetap karena aku tahu kalau kamu gak lakukan itu, kamu akan mengalami semua kegagalan itu. Justru kamu perlu memberi, karena beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Jadi jelas banget saudaraku, faktanya adalah perempuan ini akan mati. Tetapi Tuhan mau, dulu sampai sekarang Tuhan tetap sama. Aku mau supaya kamu memiliki hidup dan mempunyainya abundantly, kata firman Tuhan. Lalu pergilah perempuan itu, ayat 15, dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan ia serta anaknya mendapat makan beberapa waktu lamanya tepung dalam tempayan itu. Ayat 16, tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara, saya mau share firman Tuhan doang, bukan mau kasih tahu sama saudara bahwa sesuatu yang merugikan saudara. Memberi itu adalah cara Tuhan untuk menunjukkan kelimpahan ketika saudara memberi dengan cara yang benar. Saya sangat mudah, lagi-lagi saya harus perlu katakan bahwa kami sangat mudah para leaders share mengenai keuangan, karena sampai saat ini belum ada kita yang dibayar. Jadi saudara perlu tahu bahwa kalau saudara takut mengenai keuanganmu, justru saudara perlu ingat bahwa saudara itu prosper spiritually.
prosper mentally, supaya tubuh saudara, katanya tubuh kita ini budak aja ya dari pikiran kita. As he think in his heart, so is he, katanya Amsal 23 ayat 7. Jadi tubuh saudara hanya mengikuti pikiran saudara. Kalau pikiran saudara tahu bahwa saudara berkelimpahan dan saudara percaya kepada kelimpahan, sama seperti saudara percaya pada kesembuhan, maka firman Tuhan itu harusnya adalah jawaban. Firman Tuhan harusnya sangat menyenangkan. Karena apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Gitu kira-kira kata firman Tuhan. Di dalam Kejadian yang saudara bisa baca di Alkitab, gak ada satupun anak Tuhan yang gagal. Gak ada yang kemudian memberi dan mati. Gak ada yang kemudian mengikut jalan Tuhan Abraham kemudian mati tengah jalan. Gak ada, saudaraku. Dan tahukah saudara, hal yang sangat menyenangkan adalah Tuhan yang disembah oleh Elia, yang diharapkan oleh si janda Sarfat ini, adalah Tuhan yang sama dengan kita. Saudara melihat Tuhan sebagai sumber kelimpahan bukanlah motivasi yang salah. Kamu datang ke gereja itu cuma mau cari berkat doang. Saya bisa tunjukkan sama saudara setidaknya ada 2 kejadian yang mungkin akan blow your mind. Ada seorang anak yang hilang. Tahukah saudara, dia mempersiapkan speech untuk bapaknya. Dan dia berkata sebelumnya begini, di rumah bapakku ada banyak makanan. Jadi dia sebenarnya datang ke rumah bapaknya pengen makan. Kamu datang ke gereja pengen makan-makannya doang. No problem, karena ketika dia datang ke rumah bapaknya untuk makan, dia ketemu bapaknya. Ada lagi yang paling parah. Seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Dia bilang begini, asal ku sentuh saja ujung jubahnya. Jadi si perempuan ini gak ada niatan untuk ngobrol sama Tuhan. Gak ada niatan untuk ketemu Tuhan. Dia cuma mau pegang puncak jubahnya, kemudian touch and run. Gitulah kira-kira ya, ini bukan hit and run, touch and run. Jadi saudara bisa lihat bahwa apakah motivasinya salah? Tuhan memang memperkenalkan dirinya pertama kali sebagai penyelamat. Akan lahir kepadamu seorang juru selamat. Saudara perlu melihat Tuhan sebagai jawaban, bukan datang dan gak melihat dia sebagai siapa-siapa. Itu sebabnya kita malas ya. Kalau saudara pergi ke bioskop dan nonton film yang saudara gak tahu apa, pasti gak menyenangkan saudara. Tapi ketika saudara justru melihat bahwa ketika saudara terpuruk, saudara melihat Tuhan sebagai jawaban saudara, yes, kita jadi excited datang ke Tuhan. Dan kita menemukan sesuatu yang lebih di situ, justru damai sejahtera, kita menemukan sukacita, kita menemukan ketenangan. Justru Tuhan memperkenalkan dirinya, hey, aku ini adalah jawaban yang bukan hanya membuat tubuhmu prosper, bukan hanya membuat kamu sehat, tapi pikiranmu sembraut kemana-mana, yang membuat kamu memiliki uang yang banyak, tapi pikiranmu itu gak tenang, kamu tetap ketakutan, kamu gak senang dengan anakmu, kamu gak senang dengan pasanganmu. Tetapi aku adalah Tuhan yang membuat kamu tuh prosper, roh kamu prosper, jiwa kamu prosper, dan tubuh kamu juga prosper. Karena di bumi seperti di sorga, kata firman Tuhan. Jadi saudara, saya bukan mau kasih tahu saudara bahwa saudara perlu memberi atau ini. Memang itulah firman Tuhan. Kalau saudara saat ini masih takut, saudara perlu masuk ke kesadaran yang pertama, yaitu roh saudara itu prosper. Dan yang kedua adalah jiwa saudara itu prosper. Bukan hanya tentang keuangan saudara, tapi pekerjaan saudara berhasil. Kehidupan rumah tangga saudara berhasil. Anak-anak saudara berhasil. Apa yang saudara kerjakan berhasil. Kehidupan saudara berhasil, berkemenangan. Saudara beruntung, saudara mendapatkan lebih. Karena memang itulah janji Tuhan. Supaya secara satu paket, saudara melihat bahwa Tuhan adalah jawaban untuk segala sesuatu. Kalau saudara percaya bahwa kelimpahan yang saudara terima itu adalah dari Tuhan, maka harusnya saudara percaya dengan caranya Tuhan. Seperti kalau saya contohkan, kalau saudara percaya sumber keuangan saudara adalah dari kantor, maka saudara disuruh lembur, ditelepon ketika saudara di rumah, atau saudara jam kantornya berlebih, saudara gak akan komplain. Karena apa? Saudara tahu sumber penghidupan saudara adalah dari kantor. Nah, jauh daripada itu, yang lebih besar daripada itu, Tuhan adalah sumber kelimpahan saudara. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, memberi.
Firman Tuhan berkata, ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Dan memultiplikasinya di ayat terakhir itu dikatakan, dan melipat gandakannya. Jadi saudara, ini bukanlah cara gereja untuk memaksa orang untuk memberi. Tetapi ini adalah cara Tuhan. Sama seperti si janda yang seorang janda yang Tuhan lihat ketika dia memberikan persembahannya, dia memberikannya ke gereja juga. Walaupun memberi enggak harus selalu ke gereja, saudara bisa memberikan kemana saja. Tetapi saudara memberikan persembahannya ke gereja. Di perjanjian lama saudara bisa lihat. Kemudian memberikan persepuluhan juga, persepuluhan itu 1/10 ke rumah Tuhan. Itulah saudara, kita perlu simpel kembali ke definisinya. Jadi saudara percaya bahwa ia menyediakan kelimpahan bagi saudara, maka simpel. Caranya pasti gak akan membuat Anda jatuh miskin. Caranya pasti gak akan membuat saudara susah. Kalau saudara hari ini sedang takut, apa yang akan saya makan? Apa yang akan saya minum? Matius 6 simple, kasih tahu bahwa itu tuh dipikirin oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yang mengenal Allah justru tahu bahwa cari dahulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semua itu shall be added, katanya. Ditambahkan kepada kita. Lihat saudaraku, betapa jauhnya pikiran manusia dengan pikiran Tuhan. Manusia pusing dengan apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia pakai. Tetapi Tuhan berkata bahwa itu cuma tambahan aja. Ibarat kamu beli motor, itu helm. Ibarat kamu beli mobil, itu sarung jok. Amin saudara. Saya berharap saudara mendapatkan pengertian bahwa kelimpahan itu adalah idenya Tuhan. Dan dia bukan hanya membuat saudara berkelimpahan dalam tubuh saudara, tapi juga pikiran saudara dipenuhi kelimpahan. Saudara bisa ulang lagi videonya untuk melihat terjemahannya tadi. Saudara juga memiliki roh yang berkelimpahan karena Tuhan datang supaya kita memiliki hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tuhan sama seperti Allah, yaitu dari dulu bahwa dia pengen setiap kita berkemenangan terus, yang juga adalah terjemahan dari kelimpahan. Menjadi kepala dan bukan ekor, berkuasa saudaraku, yang juga adalah terjemahan dari kelimpahan. Dia mau supaya kita beruntung, yang juga adalah kelimpahan, yang lebih, yang juga adalah gambaran dari kelimpahan. Jadi ketakutan bukan dari Tuhan. Renungkan firman Tuhan ini, perkatakan firman Tuhan ini, supaya di dalam saudara timbul iman, dan saudara melihat janji Tuhan yang juga di dalamnya adalah kelimpahan. Itu juga terjadi di dalam hidup saudara. Saya berdoa supaya setiap kita yang sedang menunggu istilahnya, saudara tahu, saudara bukan di jalan yang salah. Kok saya nggak mengalami ini? Kok ini nggak terjadi dalam hidup saya? Bukan. Saudara mungkin lagi berada dalam fase di mana Yusuf mau menjadi Perdana Menteri. Kan ada fase menunggu tuh, penjara. Nah kita lagi ada di situ. Jadi jangan mengira bahwa jalan saya ini salah. No, saudara merenungkan firman Tuhan, maka saudara menyadari bahwa saudara memiliki pikiran Kristus. Kita sedang berbuah, kita sedang berkembang. Kelimpahan yang dari Tuhan itu buat saudara dan saya juga. Amin saudara. Mari kita berdoa sebentar sebelum kita melakukan perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur untuk setiap kami yang ada di tempatnya masing-masing yang mendengarkan khotbah ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Kami justru menyadari bahwa spirit, soul and body kami itu prosper di dalam nama Yesus. Kami tenang di dalam situasi kami sekarang. Walaupun kondisinya sepertinya tidak seperti yang kami harapkan. Tetapi justru kami sedang berjalan di track yang benar bersama Tuhan. Dan kami pasti menuai di dalam nama Yesus. Aku berdoa tidak ada di antara jemaat atau rekan-rekan yang menonton video ini yang ibadah ini yang berkata bahwa dia sedang salah jalan, karena firman Tuhan justru yang berkata apa yang kamu kerjakan itu berhasil. Justru kamu perlu mengingatkan dirimu bahwa di dalam kamu ada kuasa yang sangat besar, yang adalah kelimpahan itu sendiri, karena kelimpahan terjemahan adalah kuasa. Itu juga membuat apa yang kita kerjakan berhasil. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur untuk setiap kami. Saudara, jika ada di antara saudara yang masih bingung atau saudara khawatir apakah saya akan masuk surga atau tidak, apakah saya akan diselamatkan atau tidak. Firman Tuhan berkata karena dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan, dengan hati orang percaya dan dibenarkan.
Efesus 2:8-9 berkata, karena orang itu diselamatkan karena kasih karunia oleh iman kamu diselamatkan. Itu bukan hasil perbuatanmu, tapi itu pemberian Allah. Itu bukan hasil usahamu, sehingga tidak ada orang yang bisa memegahkan diri. Orang diselamatkan karena dia mengaku dan karena dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jika hari ini saudara ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi saudara, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku berdoa, aku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Rajaku. Hari ini aku menerima Engkau masuk ke dalam hatiku Tuhan dan bertahta di dalam hatiku. Aku percaya aku sudah diselamatkan. Aku sudah lahir baru dan kuasa dosa tidak lagi ada padaku. Terima kasih Tuhan karena aku masuk surga dan bertemu dengan Tuhan ketika aku nanti mati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Saudara, setiap kita dilayakkan untuk melakukan perjamuan kudus. Kalau saudara baca firman Tuhan, maka ada cara katanya yang tidak mengakui tubuh dan darah Yesus, itu yang tidak layak. Tetapi setiap kita dilayakkan memang tidak pernah karena perbuatan, tetapi karena Yesus yang sudah melayakkan kita, setiap kita untuk melakukan perjamuan kudus. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuh yang mati miskin supaya setiap kita berkelimpahan. Tubuh yang mati menderita supaya kita berkemenangan. Tubuh yang mati dengan bilur-bilur supaya setiap kita mengalami kesembuhan. Mari kita makan roti yang ada di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, darah adalah materai yang memastikan, yang menjamin bahwa setiap kita yang percaya pasti menerima janji Tuhan. Darah Yesus tercurah, darah anak domba yang tak bercacat celah, untuk memastikan apa yang saudara harapkan, saudara terima. Mari kita minum anggur yang ada di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau dahsyat. Di masa sekarang ini pun, kami tahu bahwa tangan Tuhan tidak pernah menjauh dari kami. Penjagaan Tuhan selalu menyertai kami. Aku berdoa di dalam nama Yesus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan menjaga dan melindungi Engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan saudara damai sejahtera. Diberkatilah engkau. Engkau menjadi berkuasa, menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau melihat mujizat Tuhan di dalam hidupmu. Engkau beruntung, engkau berhasil, engkau menjadi lebih baik. Engkau memiliki pikiran Kristus yang membuat engkau bisa menyelesaikan masalah yang besar yang orang pikir gak bisa selesaikan. Engkau memiliki roh yang prosper di dalam nama Yesus dan kehidupanmu memiliki damai sejahtera sampai engkau melihat janji Tuhan yang kau harapkan, bahkan yang lebih besar dari yang kau harapkan itu terjadi di dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai ketemu di ibadah kita berikutnya. God bless. Kami kan bangkit.